Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Terbuka dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Juwita Indrawati dari UPBJJ Malang dari jurusan manajemen. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia selama kurang lebih sudah 2 tahun ini. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ini, saya menghimbau untuk kita semua untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Apa sih COVID-19 ini? COVID-19 ini merupakan virus corona yang penyebarannya melalui udara dan melalui percikan air liur dan melalui media-media lainnya. Virus corona ini sendiri terjadi pertama kali di kota Wuhan di negara Cina dan yang kemudian menyebar begitu cepat, termasuk salah satunya di negara kita Indonesia. Bagaimana penyebaran virus corona ini bisa terjadi? Seperti penelitian yang sudah dilakukan, penyebaran virus corona ini melalui udara yang pertama. Ketika orang berada dalam satu sirkulasi udara yang sama dengan penderita COVID-19 ini, maka penyebaran virus itu dapat dengan mudah terjadi. Pada saat kita berbicara dengan orang, tanpa tidak sengaja kita terkena percikan liur atau air ludah orang tersebut yang terpapar virus COVID-19 ini, maka dapat memungkinkan untuk kita juga terserang virus COVID-19 tersebut. Sirkulasi udara yang tertutup, yang kurang lancar, dan sirkulasi udara yang dalam ruangan yang terbatas juga dapat menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ini begitu sangat cepat. Lalu, ketika kita sudah terpapar virus 19, gejala apa saja sih yang biasanya kita alami? Tentunya, gejala-gejala ini ada yang merupakan gejala umum dan juga ada yang merupakan gejala-gejala yang menyertai lainnya. Untuk gejala umumnya biasanya seperti demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Itu hal-hal atau gejala-gejala umum yang dialami oleh penderita COVID-19 pada awalnya. Dan kemudian akan disertai oleh gejala-gejala lainnya seperti tulang-tulang terasa sakit, mual, diare, kehilangan kemampuan dalam membau atau merasakan sesuatu, dan juga gejala-gejala yang lainnya. Setelah seseorang mengalami gejala-gejala tersebut, alangkah lebih baiknya kita untuk mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat seperti rumah sakit, puskesmas. Untuk apa kita datang ke sana? Untuk mengkonsultasikan apa yang sedang kita rasakan. Mungkin pada tahap awal kita akan melakukan tes terlebih dahulu, seperti PCR, tes antigen, rapid test, atau mungkin tes darah lainnya. Hal ini berfungsi untuk membuktikan apakah kita terpapar virus COVID-19 atau tidak. Setelah nanti hasilnya keluar, akan ada langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Apabila kita dinyatakan positif, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Mungkin yang pertama, sepertinya kita dapat berada di tempat-tempat karantina yang telah disediakan oleh pemerintah dan mengikuti seluruh prosedur serta kegiatan-kegiatan yang mereka anjurkan untuk para penderita COVID-19, ataupun kita bisa melakukan isolasi mandiri di rumah kita masing-masing. Dan tentunya isolasi mandiri ini pun kita dituntut untuk dapat melakukannya dengan sangat baik dan tertib agar virus COVID-19 ini tidak menyebar dan tidak menular kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam melakukan isolasi mandiri ini, kita diharapkan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Untuk sementara waktu kita dilarang untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus selalu menggunakan masker, kita harus selalu mengkonsumsi obat-obatan yang sudah dianjurkan oleh para medis. Kita menjaga pola hidup
kita yang sehat, menjaga kebersihan kita, menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita dengan teratur agar kondisi badan kita dapat memerangi virus itu dengan sangat baik. Hal yang berikutnya yang dapat kita lakukan adalah kita membiarkan untuk energi-energi positif itu masuk ke dalam pikiran kita, sehingga hal tersebut dapat merangsang imun kita untuk menjadi lebih baik. Imun yang baik, imun yang meningkat baik dapat memacu untuk kesehatan kita menjadi lebih baik dan meningkatkan angka percepatan dalam penyembuhan COVID-19 ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita, atau misalkan kita dinyatakan negatif dengan COVID-19 ini? Ada banyak hal pun yang harus kita lakukan. Sepertinya kita harus tetap wajib menggunakan masker dimanapun kita berada, dalam kegiatan apapun, dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, kita wajib menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah kita wajib sering mencuci tangan, menjaga kebersihan kita. Pada saat kita selesai menyentuh atau memegang benda-benda, atau kita sedang selesai beraktivitas dengan orang-orang banyak, alangkah baiknya dan wajib hukumnya kita mencuci tangan kita. Kita harus sering mencuci tangan kita, ataupun pada saat ini sudah disediakan banyak hand sanitizer di toko-toko terdekat di sekitar kita. Kita bisa membelinya dan kita bisa menyimpannya di dalam tas kita masing-masing, sehingga kita bisa menggunakannya dimanapun kita berada. Kemudian yang berikutnya, kita wajib menjaga jarak ketika kita berkomunikasi dengan orang. Jagalah jarak, jangan terlalu dekat, agar kita terhindar dari percikan air liurnya, percikan air ludahnya apabila mereka tidak menggunakan masker. Mungkin hal-hal lain juga bisa kita lakukan, seperti kita tetap menjaga pola hidup kita yang sehat, menjaga pola makan kita yang sehat, menjaga kebersihan lingkungan kita di sekitar kita agar terhindar dari bakteri dan lain-lainnya. Yang tidak kalah pentingnya akan saya sampaikan adalah mengenai program pemerintah dalam pemberian vaksin. Pemerintah menyarankan kita untuk kita ikut vaksin agar kita dapat bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Pemerintah sudah memberikan fasilitas kita untuk kita dapat melakukan vaksin ini di berbagai tempat yang tersedia di sekitar kita, baik rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Dan ini semua gratis disediakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita ikut andil dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini. Marilah kita vaksin, bagi yang belum vaksin marilah kita vaksin, dan bagi yang sudah vaksin tetap kita jaga protokol kesehatan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ini. Tetap waspada terhadap pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kita, yang masih ada terjadi. Jangan lupa jaga kesehatan. Sehat selalu Indonesia, sehat selalu untuk kita semua. Selamat siang, salam sejahtera.